Pernah denger nih Maya, kabar dari orang-orang sekitar ya. Katanya di salah satu makam itu terdapat tombol yang terhubung langsung dengan emas atau harta. Itu benar atau nggak sih, Mah? Benar, ada. Nah, selain ular itu, Mah, jadi saya juga pernah dengar katanya di sini pernah ada penampakan vampir, Mah. Emang bener, Mah? Kalau vampir, saya sih sebujuk-bujuk dari kecil sampai gede. Paling itu aja, emang serem lah ibaratnya. Cuman sekali, itu siang. Itu kayak benar-benar kayak Dracula, hitam tinggi. Dulu kan makam Belanda paling banyak di sini. Jadi tulang itu ditorok, disimpan aja. Jadi misalnya dokter-dokter itu buat praktek, itu pada nyari ke alamnya dia mungkin. Bawah kita takut kok. Kayaknya bumi aja goyang di jalan. Saya aja bukan lari ke rumah, lari ke sawah. Di sana kan masih banyak sawah. Pas kita nyebut istighfar itu baru sadar pulang kemari. Yang paling angker di sini sama di sana. Kalau di sana ada orang banyak ular mahkota. Penebang ini terus melakukan kegiatannya dan alhasil penebang itu jatuh dari pohon hingga mengakibatkan penebang pohon ini meninggal di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story Misteri. Hari ini gue bakal ngebahas seputar makam tertua yang ada di daerah kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Jadi konon kabarnya makam ini adalah makam raja. Biasa disebut oleh warga sekitar Petamburan. Tapi sebenarnya makam ini bukanlah makam raja. Jadi bakal ada satu hal yang gue kasih tahu sama kalian di segmen terbaru Jembatan Hitam, Lintas Misteri. Oke, jadi di depan gue ini udah ada salah satu tombol ya yang berfungsi untuk masuk ke dalam basement makam tersebut. Jadi, konon kabarnya, menurut cerita yang beredar dari masyarakat sekitar, tombol ini berfungsi untuk masuk ke salah satu tempat rahasia yang bisa dibilang di lokasi itu terdapat banyak harta yang tersembunyi. Jadi, kita bakal kasih tahu tombolnya di sini ya. Oke, dan ternyata di sini tombolnya udah nggak berfungsi ya. Udah nggak berfungsi. Nih guys, di sini agak menyeramkan juga karena gue di sini ngeliat ada apa ya, sisik ular yang udah terkelupas nih guys. Jadi kamera bisa masuk sini kan. Nih gue ada apa? Ada kulit ular nih guys ya. Tuh. Jadi sini ada kulit ularnya nih guys. Ini kita tutup lagi ya. Dan sekarang kita langsung masuk ke pintu basementnya. Nah, sekarang di belakang gue ini udah ada basement atau pintu masuk untuk menuju ke dalam ruangan tersebut. Jadi ini udah dikunci ya, karena memang udah jarang banget orang yang masuk ke dalam sini gitu. Ya mungkin hanya ada penjaga-penjaga makam aja yang membersihkan makam di sini. Jadi nanti kita juga bakal tanya sama para penjaga makam yang berdomisili di sini. Mungkin ada kisah yang bisa kita kuak dari cerita para penjaga makam yang ada di sini. Saya pernah ngedenger cerita dari warga sekitar nih, Mak. Katanya di salah satu makam yang ada di sini, yaitu yang biasa disebut makam raja. Katanya di situ dulu pernah ada akses atau pintu masuk yang
bisa langsung masuk ke dalam dan di situ ada, bisa dibilang ada apa ya, kayak ada penjaga gitu ya, Ma? Ya, ada. Emang itu bener, Ma? Bener. Itu sosoknya apa sih, Ma? Ularnya besar. Ular besar? Oh, jadi ada, menurut Mama di dalam makam raja itu terdapat sosok Tapi penjaga. bukan di dalam makam, di luar gitu dikasih lihat. Oh, di dalam, di luarnya, Ma? Ini di luar tanjakan situ. Oh, jadi menurut Mama di sini di salah satu makam yang bisa dibilang makam raja itu terdapat sosok penjaga berupa atau sejenis ular yang siluman ya, Ma? Oh, ada itunya. Pakai ituan. Pakai tanduk atau mahkota? Ini mahkota. Oh, jadi sosok ularnya ini memakai mahkota nih teman-teman. Jadi tadi saya sempat ke dalam juga, Mah. Dan di situ juga saya sempat menemukan ada sisik ular yang udah terganti, Mah. Oh gitu. Ya, mungkin itu ular asli ya. Tapi di situ saya menemukan sosok sisik ular itu, Pak. Iya. Nah, selain ular itu, Mah, jadi saya juga pernah dengar katanya di sini pernah ada penampakan vampir, Mah. Emang bener, Mah? Kalau vampir Mama dengar tapi Mama nggak tahu di siapa. Ini temen aja gitu. Jadi memang dulu pernah mitosnya ada vampir, Mah ya? Iya. Itu kalau nggak salah terjadi di depan makam penyimpanan abu di Jepang ya, Mah? Oh iya, situ. Yang di sana ya, Mah ya? Nih, ini Vampir ya, Mah ya? vampir. Tapi Mama nggak pernah Nggak pernah nemuin langsung? Enggak. Saya juga pernah dengar nih, Maya, kabar dari orang-orang sekitar ya. Katanya di salah satu makam itu terdapat tombol yang terhubung langsung dengan emas atau harta. Itu benar atau nggak sih, Pak? Benar, ada. Tapi waktu dia baru penguburan dijaga beberapa hari. Setelah kuburannya udah dibeton, udah dilepas. Oh, jadi memang pernah benar ada, tapi setelah udah kejadian ditutup ya, Maya? Tutup. Karena mungkin membahayakan bagi makam tersebut ya, Maya? Iya. Takutnya ada tindak pidana atau yang Iya. merampok atau mengambilnya ya, Maya? Iya. Selain di sini terdapat makam raja, dan ternyata di daerah kawasan pemakaman ini juga terdapat kuburan atau makam dari etnis Jepang. Dan di belakang gue ini adalah tempat di mana orang-orang menyimpan abu jenazahnya di dalam sini. Dan di sini adalah tempat atau ruangan untuk menyimpan abu-abu jenazah dari etnis Jepang. Banyak juga tragedi-tragedi yang mengenaskan yang gue dengar dari cerita penjaga makam yang ada di sini. Salah satunya dulu pernah ada seorang penebang pohon yang meninggal karena jatuh dari pohon. Jadi waktu itu saat jam 12 siang, lebih tepatnya Bada Johor, sosok almarhum ini sudah diperingatkan oleh beberapa temannya untuk tidak melanjutkan kegiatan menebang pohon pada saat itu. Tapi karena mungkin dirasa tanggung, penebang ini terus melakukan kegiatannya dan alhasil penebang itu jatuh dari pohon hingga mengakibatkan penebang pohon ini meninggal di tempat. Kalau untuk mitos atau kejadian yang pernah terjadi di tahun dulu, katanya itu benar di sini pernah ada sosok vampir. Itu benar nggak sih, Bang Don? Kalau masalah dulu itu memang benar. Kalau sekarang ini emang udah nggak ada. Kebanyakan manusia yang udah jadi setan sebenarnya. Kalau zaman dulu memang benar. Emang kita sore aja udah nggak berani kasarnya di kuburan. Kalau zaman sekarang tahu sendiri kan, kebanyakan manusianya ibaratnya. Ibaratnya kuburan udah nggak dianggap ibaratnya. Nah, kalau untuk sosok vampir yang pernah Bang Don tahu nih, atau pernah Bang Don denger, sosok vampir ini menyerupainya itu kayak gimana sih bentuknya, Panjang? Kalau vampir, saya sih sebujuk-bujuk dari kecil sampai gede. Paling itu aja, emang serem lah ibaratnya. Cuman sekali, itu siang. Itu benar-benar kayak Dracula, hitam tinggi. Kalau malam saya yang namanya malam nggak pernah dari kecil sampai gede. Kalau siang benar saya. Di situ Punan Asem itu kantor. Oke. Nah, sama untuk bangunan yang ada di belakang Bang Don nih, ini kan dialihfungsikan sebagai tempat untuk kantor atau para apa sih penjaga areal yang bekerja di sini ya, Bang Don. Ini kan dulu sejarahnya tuh saya tahu tuh adalah rumah kosong. Bisa diceritain sedikit gak sih, Bang Don? Memang kalau dulu emang kosong. Memang
Sempet jadi kantor juga, kantor TPU. Untuk TPU ya, peta Mampuras. Cuman nggak begitu lama, dari tahun berapa itu, dari zaman Pak Ganol. Dari zaman Pak Ganol. Pak Ganol udah lengser, ganti udah nggak dipakai. Memang ini mah sejarahnya untuk tulang. Dulu kan makam Belanda paling banyak di sini. Jadi tulang itu ditorok, disimpan aja. Jadi misalnya dokter-dokter itu buat praktek itu pada nyari dia. Sekarang karena udah ditutup, udah nggak bisa ibaratnya. Oh, jadi ini dulu tempat untuk menyimpan tulang-tulang dari jenazah yang ada di sini, Iya. Bang Don? Hmm. Oh, oke. Zaman dulunya ibaratnya modal dulu kan banyak kan umumnya Belanda di sini. Orang Cinanya nggak ada. Nah, Bang Don, kalau untuk sosok urban legend sendiri nih Bang Jon, atau biasa dibilang tuh hantu atau sosok astral yang sering muncul di sini, yang paling sering menampakkan dirinya tuh apa sih Bang Don? Nggak pernah saya nggak pernah itu. Dari orang saya pernah di sini paling hanya dari kecil sampai sekarang ini, sampai umur 56 tahun gitu. Nggak pernah, cuma 2 kali gitu ngelihat gitu. 2 kali, cuman begitu, serem, tinggi, hitam begitu aja. Cuman emang kita ke alamnya dia mungkin, bawah kita takut kok. Kayaknya bumi aja goyang dia jalan. Saya aja bukan lari ke rumah, lari ke sawah. Di sana kan masih banyak sawah. Pas kita nyebut istighfar itu baru sadar, pulang kemari. Itu sekali-sekalinya, nggak pernah. Tapi kalau orang ini banyak. Memang yang paling angker di sini sama di sana. Kalau di sana ada orang yang banyak ular pakai mahkota. Kalau di sini sama di sana. Nah, kalau untuk yang terakhir nih Bang Don, kalau untuk sosok none Belanda itu pernah nemuin nggak sih? Belanda Nggak pernah nemuin ya? nggak pernah. Kalau namanya Belanda nggak pernah. Tapi mungkin kalau orang-orang dulu ya sering kali ya. Kalau dulu kan sini kayaknya plong, kosong, kurang asem. Oke, untuk teman-teman pelintas jembatan hitam, itulah sedikit kisah yang gue angkat dari salah satu makam keramat tertua yang ada di daerah Jakarta Pusat. Sekian untuk episode kali ini, dan buat kalian teman-teman pelintas jembatan hitam yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, biar kita lebih semangat untuk membangun konten ini. Dan jangan lupa saksikan terus episode selanjutnya di segmen terbaru Lintas Misteri.